Ya, dengan kenaikan 1% ini ya tentu sangat mempengaruhi ya. Artinya walaupun kalau kita berbicara item per item mungkin itu tidak begitu terasa karena cuma 1%. Tetapi kalau kita lihat dari secara global ya akumulasinya ini akan mempengaruhi perekonomian masyarakat gitu ya. Kalau untuk kepribadian pribadi saya sendiri sih untuk kenaikan 1% PPN belum begitu kerasa ya untuk pengeluarannya, tapi lebih ke mungkin kenaikan harga minyak goreng, BBM itu lebih kerasa, jauh lebih kerasa. Sebenarnya sih wajar ya, karena kan pajak juga memang untuk balik lagi ke masyarakat, Mas. Cuma masalahnya saya minta ini aja sih, pemerintah itu kadang transparansinya ini penggunaannya kemana gitu kan. Segala sesuatu yang naik pasti memberatkan ya Mas ya, walaupun mungkin secara langsung belum terlalu berimpact ya. Ya mestinya kalau pemerintah ya cari alternatif lain lah, jangan naikin pajak gitu kan. Pasti mau apapun alasannya ya pasti membebani masyarakat lah. Iya, kembali di Indonesia Business Forum. Mungkin sekarang saya ke Mas Justinus, karena ada pertanyaan dari rekan sejawat saya bahwa bingung untuk kelas menengah ke atas. Kalau misalnya dia naik ke atas, nggak bisa nanjak kelas menengah atasnya. Tapi ketika ke bawah, dia juga nggak diterima karena dikategorikan masih mampu. Jadi nggak dapat BLT, tapi alami kenaikan, susahlah hidupnya. Intinya seperti itu. Ya, terima kasih. Tapi saya ingin berterima kasih dulu, Mbak Anissa. Tadi masukan dari Bang Faisal Basri sangat bagus, dari Pak Roy. Tadi analisis Pak Kamru Samad, tinggal kita follow up nanti Pak ya, kita FGD-kan supaya jadi kebijakan. Nah, mengomentari ini betul sekali, sedang didiskusikan, karena kalau yang di desil 1-4 sudah terus mendapat bantuan sosial dan cukup kuat, yang di atas relatif tidak terpengaruh, yang di tengah ini, desil 5, desil 6 ini yang perlu dukungan. Nah sekarang sedang coba diformulasikan bantalan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan para pekerja di level menengah itu apa. Ini sedang kita formulasikan, tadi Pak Roy mengatakan dari dana PEN yang bisa digeser-geser secara fleksibel itu kita coba realokasikan. Mudah-mudahan dalam waktu segera kita lihat ini bagaimana pengaruh kenaikan harga di bulan puasa ini, lalu nanti setelah lebaran seperti apa, sambil kita formulasikan, mudah-mudahan segera bisa dirasakan, tapi pada prinsipnya pemerintah ingin terus bersama rakyat untuk menjaga daya beli dan kita juga tumbuh bersama-sama Mbak Nisa. Kalau Ibu Rizky sepakat kalau begitu, oke lah kenaikan ada, tapi ada bantalan untuk kelas menengah seperti apa? Ya, kalau untuk bantalan sendiri ya Pak, ya itu berapa kali Pak? Dalam diberikan BLT-nya masih direncanakan. Oh, gitu. masih Kalau Ibu sekarang masuk PKH yang 20 juta, sudah rutin itu mendapatkan Bu, setiap bulan. Kalau belum? Bulan selama berapa kalau lama? Belum, terus menerus diberikan itu rutin, permanen. Nah kalau belum, Ibu kalau memenuhi syarat mendaftarkan diri ke dinas sosial supaya dimasukkan sebagai penerima PKH itu. Oke. Baik Pak. Dengan penjelasan seperti ini mungkin ke Faisal Basri supaya kita membangun optimisme yang sama. Jika memang kita optimis atau jangan-jangan memang ada masyarakat yang pesimis, ini akan memperbaiki perekonomian tidak dengan kebijakan kenaikan PPN seperti ini? Iya, ini kan semua terkena ya. Kebetulan aja sialnya ini barengan gitu. Ya. Harga BBM naik, PPN naik gitu-gitu kan. Nah, ini barangkali pembelajaran buat kita di masa yang akan datang, yakni ada mekanisme stabilisasi. Jadi waktu kami ditugaskan di Satgas Tata Kelola Migas, kami rekomendasinya gini, waktu harga minyak turun, misalnya turunnya 50% jadi $20 waktu itu kan pernah, BBM-nya diturunkan 10% saja, 40%-nya ditabung untuk menghadapi kenaikan yang tajam. Kalau harga minyak naiknya meroket, gara-gara ada dana itu jadi lebih landai. Jadi dana stabilisasi. Tugas negara adalah mengurangi gonjang-ganjing. Kalau tanpa negara gonjang-ganjingnya beda sekarang sedikit. Nah itu ada mekanisme itu. Dan itu banyak diterapkan di sejumlah negara. Kalau Bang Roy, optimis tidak bahwa perekonomian kita akan membaik atau bagaimana? Ya, singkat saja. Tentu pelaku usaha harus optimis. Kalau nggak optimis bukan pelaku usaha sudah menyerah. Jadi kondisinya sekarang ya tentunya kita berharap apapun yang berkaitan dengan kata-kata reformasi, marilah kita betul-betul mereformasi. Supply chain kita akan reformasi, auditlah supply chain supaya proses daripada misalnya nih ya kebutuhan pokok itu dapat ada pembaruan. Perpajakan seperti itu. Jadi biar ini menjadi sesuatu yang konkret bukan euforia. Bang KS, singkat saja.
Sebetulnya yang terpenting kita harus kontrol secara ketat itu adalah stabilitas harga dan ketersediaan barang-barang dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi ini yang sangat urgen di momentum-momentum menghadapi Idul Fitri dan setelah arus mudik itu yang sangat penting. Baik, bagaimanapun juga kita tunggu bagaimana implementasi kenaikan PPN 11% ini pemirsa. Pasti ya kita berharap bahwa ekonomi membaik dan daya beli masyarakat terjaga. Saya Caca Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.